warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fahyar Kaputra dengan NIM 210404010004 dari kelas BK4A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam penjelasan mengenai tentang penerapan perilaku verbal dan non-verbal konseli dalam melakukan konseling, dan juga penerapan perilaku non-verbal dan non-verbal konselor dalam melakukan konseling, dan juga beberapa sikap empati dalam konseling. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu sikap empati dalam konseling. Nah, empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pandangan, dan pengalaman orang lain. Ini bukan hanya tentang menyatakan simpati atau belas kasih, tetapi juga tentang kemampuan untuk memasuki situasi dan pengalaman orang lain dan mengerti apa yang mereka rasakan dan mengapa mereka merasakan hal itu. Nah, empati merupakan sebuah keterampilan sosial yang sangat penting karena dapat membantu memperkuat hubungan antar individu, baik di dalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan kerja. Nah, dalam dunia psikologi, empati dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu empati afektif dan empati kognitif. Empati afektif adalah kemampuan untuk merasakan perasaan yang orang lain rasakan secara emosional, seperti merasa sedih atau senang saat melihat orang lain merasa sedih atau senang. Sementara itu, empati kognitif melibatkan kemampuan untuk memahami dan merespon secara tepat terhadap perasaan yang dipikirkan orang lain. Misalnya, ketika teman kita mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliah, maka kita dapat memberikan solusi yang tepat. Nah, empati juga berkaitan dengan aspek emosional, dan beberapa studi menunjukkan bahwa individu yang lebih empatik cenderung baik dalam membangun hubungan yang terapeutik interpersonal dan menyelesaikan konflik, karena mereka dapat memahami pandangan dan perasaan orang lain dengan lebih baik. Hal ini juga terkait dengan keberhasilan dalam berkarir, karena kemampuan untuk berempati dapat membantu meningkatkan kualitas kerja dan menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja. Nah, untuk meningkatkan empati, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, cobalah untuk memahami perasaan orang lain dengan cara mendengarkan aktif. Hal ini dapat memberikan perhatian yang penuh pada orang yang sedang berbicara tanpa merasa terganggu oleh hal-hal yang lain terjadi di sekitar lingkungannya. Kedua, latih hadir untuk memahami pandangan orang lain dengan mengambil sudut pandang mereka. Hal ini dapat membantu untuk menghindari prasangka dan meningkatkan pemahaman terhadap orang lain. Nah, dan yang terakhir, jangan ragu untuk mengekspresikan empati Anda dengan cara yang tepat, seperti mengucapkan kata-kata penghiburan atau memberikan bantuan yang praktis. Namun perlu kita ingat, teman-teman sekalian, bahwa empati tidak selalu mudah dilakukan. Ada situasi di mana sulit untuk memahami perasaan orang lain, atau mungkin kita merasa sulit untuk merespon dengan tepat. Oleh karena itu, latihlah diri Anda secara teratur dan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan empati Anda. Di dalam konseling, empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pandangan, dan pengalaman orang lain. Dalam konteks konseling, empati sangat penting karena dapat membantu konselor untuk membangun hubungan yang terapeutik yang kuat dengan kliennya atau konselingnya. Hubungan terapeutik yang kuat adalah dasar dari kesuksesan konseling, dan empati adalah keterampilan yang sangat penting untuk membangun hubungan tersebut. Ketika konselor menerapkan empati dalam sesi konseling, konseli merasa didengar dan dipahami dengan baik. Hal ini dapat membantu konseli merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berbicara tentang masalah yang sedang ia alami atau hadapi, serta dapat membantu membangun kepercayaan dalam hubungan terapeutik. Selain itu, empati juga dapat membantu konselor untuk menunjukkan bahwa ia peduli dan menghargai kliennya, yang dapat membantu meningkatkan motivasi konseli untuk mengubah perilaku yang tadinya tidak sehat menjadi sehat. Nah, ada beberapa teknik yang dapat digunakan oleh kita sebagai konselor nantinya untuk menunjukkan empati dalam sesi konseling. Yang pertama, konselor dapat menggunakan bahasa tubuh yang terbuka seperti menghadap ke arah klien dan menunjukkan kontak mata yang positif. Hal ini dapat membantu klien merasa didengar dan dipahami secara penuh. Kedua, konselor dapat memvalidasi perasaan konseling dengan mengulang kembali apa yang klien katakan dan mengekspresikan bahwa mereka memahami bagaimana klien merasa. Teknik ini membantu klien merasa bahwa perasaannya diakui dan dihargai, sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri konseli dalam hubungan terapeutik.
Selain itu, konselor juga harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam peran simpati atau belas kasih yang berlebihan. Nah, terlalu banyak menunjukkan simpati atau belas kasih dapat membuat kita sebagai konselor kehilangan kredibilitas dalam sesi konseling dan dapat membuat konselor merasa tidak dihargai sebagai individu yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, konselor perlu memastikan bahwa mereka tetap mempertahankan keseimbangan antara menunjukkan empati dan memberikan dukungan yang tepat. Selain itu, penting bagi konselor untuk selalu memperhatikan batasan profesional mereka dalam menggunakan empati dalam konseling. Meskipun empati membantu membangun hubungan yang terapeutik yang kuat dengan klien, konselor juga harus memastikan bahwa mereka tidak melebihi batas profesional mereka dalam upaya untuk membantu konseling. Konselor harus mempertahankan keseimbangan antara mendukung klien dan tetap menghormati etika profesional dalam konseling. Nah, jadi kesimpulannya, empati merupakan keterampilan yang sangat penting dalam konseling karena dapat membantu konselor membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan konseling dalam menggunakan empati. Baik, adapun faktor-faktor empati dalam konseling. Yang pertama, perhatian terhadap klien. Konselor yang ingin menunjukkan empati perlu memberikan perhatian penuh pada klien dan mendengarkan dengan seksama untuk memahami situasi yang sedang dihadapi klien. Yang kedua, kemampuan untuk memahami perspektif klien. Konselor harus dapat memahami bagaimana klien melihat situasi yang dihadapinya serta merasakan emosi yang dialami oleh klien dalam situasi tersebut. Yang ketiga adalah kepedulian terhadap konseling. Konselor harus menunjukkan bahwa mereka peduli dengan klien dan ingin membantu memecahkan masalah yang sedang ia hadapi. Nah, adapun dampak negatif dalam konseling, pertama, dapat empati dalam bimbingan konseling. Pertama, meningkatkan kepercayaan diri klien. Ketika klien merasa didengar dan dipahami oleh konselor, hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri klien dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, meningkatkan hubungan terapeutik. Seperti yang dijelaskan, empati membantu meningkatkan hubungan terapeutik antara konselor dan konseling yang merupakan dasar dari kesuksesan konseling. Yang ketiga, meningkatkan motivasi konseling. Empati dapat membantu meningkatkan motivasi konseling untuk berubah dan memperbaiki kondisi yang sedang dihadapi karena konseling merasa didukung dan dipahami oleh konselor. Yang keempat, meningkatkan kepuasan konseling. Ketika konseling merasa didengar dan dipahami oleh konselor, maka cenderung merasa lebih puas dengan sesi konseling dan merasa bahwa masalah mereka telah diperhatikan dengan serius. Namun, perlu diingat ada juga beberapa dampak negatif yang dapat terjadi ketika empati tidak digunakan dengan tepat dalam konseling. Contohnya, jika konselor terlalu jatuh dalam empatik dan terlalu mengidentifikasikan sering dengan klien, maka dapat mengganggu batasan profesional dan memperburuk masalah konseling. Oleh karena itu, konselor harus selalu menjaga keseimbangan dalam penggunaan empati dan tetap menghormati etika dalam konseling. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku verbal dan non-verbal konseling dan konselor dalam proses konseling. Nah, perilaku verbal dan non-verbal adalah aspek yang sangat penting dalam konseling, baik bagi konseli maupun konselor. Kedua jenis perilaku ini dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi konseling dalam melakukan konseling. Dalam materi ini kita akan membahas lebih mengenai perilaku verbal dan non-verbal dari konseli dan konselor dalam praktik konseling. Nah, yang pertama, perilaku verbal. Perilaku verbal dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan melalui kata-kata ataupun bahasa. Dalam konteks konseling, perilaku verbal sangat penting karena dapat membantu konselor memahami dan menginterpretasi pesan yang disampaikan oleh konseli. Nah, beberapa contoh perilaku verbal yang dapat dilakukan oleh konseli dalam konseling antara lain mengemukakan perasaan dan pikiran secara terbuka dan jujur. Hal ini sangat penting agar konselor dapat memahami situasi atau masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, konseli harus dapat mengemukakan perasaan dan pikirannya dengan jujur agar konselor dapat memberikan bantuan ataupun solusi yang tepat. Yang kedua adalah bertanya dan meminta penjelasan yang lebih lanjut. Konseli yang bertanya dan meminta penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa mereka ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang dihadapi. Nah, konselor
dapat membantu konseli dengan memberikan penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan sebagai konseli. Yang ketiga itu memberikan umpan balik dan tanggapan yang positif. Konseli yang memberikan umpan balik dan tanggapan yang positif menunjukkan bahwa mereka memahami atau setuju dengan apa yang disampaikan oleh konselor. Nah, konselor dapat memanfaatkan umpan balik dan tanggapan yang positif dari konseli untuk memperkuat hubungan terapeutik antara konselor dan juga konseli. Sementara itu, beberapa contoh perilaku verbal yang dapat dilakukan oleh konselornya sendiri dalam proses konseling adalah yang pertama itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, konselor harus dapat mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti suara ataupun gangguan yang lain. Hal ini akan membantu konselor memahami situasi atau masalah yang dihadapi oleh konseli dengan lebih baik. Yang kedua adalah bertanya dan meminta penjelasan lebih lanjut. Nah, konselor yang bertanya dan meminta penjelasan lebih lanjut dapat membantu konseli untuk mengemukakan perasaan dan pikiran dengan lebih jelas dan terperinci. Nah, hal ini juga dapat membantu konselor untuk memahami masalah yang dihadapi oleh konseli dengan lebih mendalam. Nah, yang ketiga adalah memberikan umpan balik dan solusi yang tepat. Nah, konselor yang memberikan umpan balik tadi dan solusi yang tepat dapat membantu konseli untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Konselor harus dapat memberikan umpan balik yang positif dan juga solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konseli. Yang kedua adalah perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan melalui bahasa tubuh. Bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan intonasi suara. Perilaku nonverbal juga sangat penting dalam konseling karena dapat mempengaruhi persepsi konselor dan konseli mengenai situasi yang sedang dihadapi. Nah, beberapa contoh perilaku nonverbal yang dapat dilakukan oleh konseli dalam konseling antara lain, yang pertama, kontak mata. Nah, kontak mata sangat penting untuk menunjukkan kepercayaan diri dan kemauan untuk berinteraksi dengan konselor. Konseli yang menghindar kontak mata dapat menunjukkan ketidaknyamanan atau kurangnya kepercayaan diri. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat menunjukkan emosi yang sedang dirasakan konseli. Jadi konselor harus dapat membaca ekspresi wajah konseli untuk memahami perasaan dan pikiran yang sedang dirasakan oleh konseli. Yang ketiga adalah gerakan tangan. Nah, gerakan tangan dapat menunjukkan kecemasan atau ketidaknyamanan yang sedang dirasakan oleh konseli. Nah, konselor harus dapat mengidentifikasi gerakan tangan yang dilakukan oleh konseli untuk memahami perasaan dan pikiran yang sedang dirasakan oleh konseli. Sementara itu, beberapa contoh perilaku nonverbal yang dapat dilakukan oleh konselor dalam konseling antara lain postur tubuh. Nah, postur tubuh, konselor dapat menunjukkan kepercayaan diri dan sikap terbuka terhadap konseli. Konselor harus menjaga postur tubuh yang baik dan menunjukkan sikap terbuka agar konseli merasa nyaman dan dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Yang kedua adalah intonasi suara. Intonasi suara, konselor dapat menunjukkan empati dan kepedulian terhadap konseli. Konselor harus dapat menyesuaikan intonasi suara mereka dengan situasi perasaan konseli untuk memperkuat hubungan terapeutik antara konselor dan juga konseli. Yang ketiga adalah kontak mata. Nah, kontak mata, konselor dapat menunjukkan perhatian dan ketertarikan terhadap konseli. Konselor harus menjaga kontak mata yang tepat dengan konseli untuk memperkuat hubungan terapeutik antara konselor dan juga konseli. Nah, adapun dampak perilaku verbal dan nonverbal dalam konseling. Nah, perilaku verbal dan nonverbal yang tepat dapat memiliki dampak positif pada konseling, seperti pertama, meningkatkan efektivitas konseling. Nah, perilaku verbal dan nonverbal yang tepat dapat membantu konselor dalam memahami dan menginterpretasi pesan yang disampaikan oleh konseli dengan lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas konseling dan membantu konselor memberikan solusi atau bantuan yang tepat untuk konseli. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri. Konselor yang menunjukkan perilaku verbal dan nonverbal yang tepat dapat membantu konseli merasa lebih nyaman dan lebih percaya diri dalam berbicara mengenai masalah yang sedang dialami oleh konseli itu sendiri.
Selanjutnya yaitu meningkatkan hubungan terapeutik antara konselor dan juga konseling. Nah, perilaku verbal dan non-verbal yang tepat dapat membantu memperkuat hubungan terapeutik antar konselor dan konseling. Hal ini dapat membantu konseling merasa lebih nyaman dan terbuka dalam berbicara mengenai masalah yang sedang dihadapi. Namun perilaku verbal dan non-verbal yang tidak tepat dapat memiliki dampak yang negatif pada proses konseling. Seperti yang pertama, menurunkan efektivitas konseling. Perilaku verbal dan non-verbal yang tidak tepat dapat membuat konseling merasa tidak nyaman ataupun tidak percaya pada konselornya itu sendiri. Hal ini dapat menurunkan efektivitas konseling dan menghambat kemajuan proses konseling yang terjadi. Kedua adalah menurunkan kepercayaan diri konseling. Nah, konselor yang tidak mampu menunjukkan perilaku verbal dan non-verbal yang baik atau tidak tepat dalam melakukannya, itu dapat membuat konseling merasa tidak nyaman ataupun tidak percaya diri baik dalam berbicara mengenai masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga itu membuat konseling merasa tidak dihargai. Perilaku verbal dan non-verbal yang tidak tepat dapat membantu konseling merasa tidak dihargai atau tidak dihormati oleh konselor. Hal ini dapat membuat konseling merasa tidak nyaman dan tidak terbuka dalam berbicara mengenai masalah-masalah yang konseling itu sendiri hadapi. Jadi saya akan memberikan tips untuk meningkatkan perilaku verbal dan non-verbal di dalam proses konseling itu terjadi. Nah, untuk meningkatkan perilaku verbal dan non-verbal dalam konseling, konselor harus melakukan beberapa hal seperti yang saya akan jelaskan nantinya. Yang pertama, memperhatikan bahasa tubuh konselor. Nah, memperhatikan bahasa tubuh, konselor harus memperhatikan bahasa tubuh dari konselingnya untuk bisa memahami perasaan, pikiran, dan ataupun tindakan yang sedang dirasakan oleh konseling. Selain itu, konselor juga harus menjaga bahasa tubuh yang baik dan menunjukkan sikap terbuka terhadap konseling. Nah, yang kedua yaitu menggunakan intonasi suara yang tepat. Konselor harus dapat menyesuaikan intonasi suara mereka dengan situasi dan perasaan konseling untuk memperkuat hubungan terapeutik antar konselor dan konseling. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang tepat. Pemilihan kata yang tepat yang dilakukan oleh konselor itu dapat membantu untuk memahami dan menginterpretasi pesan yang dicoba disampaikan oleh konseling dengan lebih baik. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan efektivitas konseling dan membantu konselor memberikan solusi ataupun saran atau bantuan yang tepat untuk konselingnya itu sendiri. Selanjutnya, menjaga kontak mata yang tepat. Nah, konselor harus menjaga kontak mata yang tepat dengan konseling untuk memperkuat hubungan terapeutik antar konselor dan juga konseling. Selanjutnya itu meningkatkan kesadaran diri. Konselor harus meningkatkan kesadaran diri mereka mengenai perilaku verbal dan non-verbal mereka dalam melakukan konseling. Nah, hal ini dapat membantu konselor memperbaiki perilaku verbal dan non-verbal yang tidak tepat. Jadi kesimpulannya, perilaku verbal dan non-verbal sangat penting dalam konseling karena dapat mempengaruhi efektivitas konseling dan membangun hubungan terapeutik yang baik antara konselor dan juga konseling. Nah, konselor tentu saja harus memperhatikan perilaku verbal dan non-verbal mereka dan selalu berusaha untuk meningkatkan perilaku yang tepat seperti memperhatikan bahasa tubuh, menggunakan intonasi suara yang tepat, menggunakan kata-kata yang tepat, menjaga kontak mata yang tepat, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan melakukan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, konselor itu dapat membantu menciptakan lingkungan ruang konseling yang aman dan nyaman dan terapeutik bagi konseling. Hal ini dapat membantu konseling merasa lebih terbuka dan percaya pada konselornya, sehingga konseling itu mau berbicara kepada konselornya mengenai masalah yang dihadapi. Dan ini juga akan meningkatkan efektivitas konseling dalam proses konseling. Selanjutnya, perilaku verbal dan non-verbal yang tepat juga dapat membantu konselor dalam memahami dan menginterpretasi pesan yang disampaikan oleh konseling dengan lebih baik.
Hal ini dapat membantu konselor memberikan solusi, bantuan ataupun saran yang tepat kepada konseli untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang positif dalam kehidupan konseli, memberikan perubahan-perubahan yang positif dalam masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, dalam konseling, konselor harus memperhatikan bahwa setiap konseli unik, setiap konseli itu unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, kita nantinya yang akan menjadi seorang konselor harus dapat menyesuaikan perilaku verbal dan non-verbal mereka dengan kebutuhan konseli. Konselor harus menjadi pendengar yang aktif, yang baik, yang empatik, serta menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami oleh konseli itu sendiri. Terakhir, konselor harus menjaga etika profesional dalam perilaku verbal dan non-verbal dalam proses konselingnya. Nah, konselor harus memastikan bahwa perilaku mereka selalu menjaga batas-batas profesional dalam konseling dan tidak melanggar kode etik profesional dalam bidang konseling. Nah, dalam kesimpulannya, perilaku verbal dan non-verbal merupakan bagian yang sangat penting dari konseling. Perilaku verbal dan non-verbal yang tepat dapat meningkatkan efektivitas konseling dan menciptakan hubungan terapeutik yang baik antara konselor dan konseli. Konselor harus memperhatikan bahasa tubuh, intonasi kata-kata, dan kontak mata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan yang tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.